Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan ingat, tetap semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Nijarsari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk bab 4, suhu dan kalor, membahas materi tentang suhu. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini, yaitu 3.4 memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat mengetahui alat pengukur suhu. 2. Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara skala suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita lanjutkan pada pembahasan materinya. Yang pertama, pengertian suhu. Kita akan mengatakan dingin jika memegang es, dan akan mengatakan panas jika terkena air mendidih. Tetapi tidak bisa mengukur dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda. Jadi, untuk mengetahui dingin atau panas suatu benda dibutuhkan besaran yang disebut dengan suhu. Jadi, suhu tidak sama dengan panas. Yang disebut dengan panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan yang disebut dengan suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ketika suhu rendah berarti tingkat energi panas rendah. Sedangkan ketika suhu tinggi berarti energi panas suatu benda tinggi. Lalu, apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer berasal dari kata Latin thermo yang artinya panas, dan meter yang artinya mengukur. Sehingga termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya, prinsip termometer. Termometer bekerja menggunakan prinsip dari sifat termometrik zat, yaitu volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Ketika suhu benda tinggi, energi panas menyebabkan molekul zat cair menjauh, sehingga jarak molekul menjadi renggang dan volume zat bertambah, tetapi massa zat tetap. Dengan demikian, cairan di bola tabung akan mengembang dan cairan yang tipis akan naik secara kapiler. Bagaimanakah kita bisa menentukan pengukuran dari termometer? Termometer dapat terbaca karena di dalam termometer terdapat zat cair yang digunakan sebagai penunjuk skalanya. Ada dua macam yang umumnya digunakan sebagai zat cair pengisi termometer, yaitu air raksa dan alkohol. Lalu, apakah perbedaan di antara keduanya? Di antaranya adalah termometer air raksa memiliki kelebihan: 1. Tidak membasahi dinding pipa kapiler. 2. Mudah dilihat karena mengkilat. 3. Pemuaian raksa teratur. 4.
jangkauan suhu cukup besar, titik bekunya min 40 derajat Celcius dan titik didihnya 350 derajat Celcius. Sedangkan kelemahan air raksa: 1. Harganya mahal. 2. Raksa tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. 3. Termasuk zat yang berbahaya atau beracun. Kemudian, termometer alkohol memiliki kelebihan: 1. Harganya murah. 2. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena alkohol membeku pada suhu min 112 derajat Celcius. Sedangkan kelemahan alkohol: 1. Membasahi dinding kaca. 2. Alkohol tidak berwarna sehingga sulit diamati. 3. Tidak dapat mengukur suhu tinggi karena alkohol mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Kita lanjutkan jenis-jenis termometer berdasarkan zat pengisinya, antara lain termometer suhu badan. Termometer suhu badan yang biasanya digunakan adalah termometer klinik. Termometer ini mempunyai skala antara 35 sampai 42 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia. Zat termometrik yang digunakan untuk mengisi tabung termometer ini adalah raksa. Selanjutnya, termometer bimetal atau zat padat termometer. Termometer bimetal memanfaatkan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Kepala bimetal dibentuk spiral dan tipis, sedangkan ujung spiral bimetal ditahan sehingga tidak bergerak dan ujung lainnya menempel pada pinggir penunjuk. Termometer kristal cair. Termometer dengan jenis seperti ini menggunakan bahan kristal cair yang akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu. Bentuk termometer tipis serta penggunaannya sangatlah mudah, yaitu dengan ditempelkan pada objek yang diukur atau diamati suhunya. Prinsip kerja dari termometer kristal cair ini adalah warna pada termometer ini akan berubah jika terkena panas. Termometer gas. Termometer dengan menggunakan sifat perubahan gas ketika adanya perubahan temperatur atau suhu dari lingkungan maupun benda. Ada dua macam termometer gas, yaitu 1. Termometer yang volume gasnya dijaga tetap dan tekanan gasnya dijadikan sifat termometrik dari termometer. 2. Termometer yang tekanan gasnya dijaga tetap dan volume gasnya dijadikan sifat termometrik dari termometer. Kemudian termometer digital. Termometer digital adalah termometer yang menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menunjukkan tingkat suhu. Sensor yang digunakan biasanya termokopel. Termometer ini mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti. Kepastian tingkat suhu disajikan dalam bentuk angka yang muncul dalam display suhu dari termometer tersebut. Termometer inframerah. Prinsip kerja termometer ini dengan mengukur radiasi energi sinar inframerah, kemudian dikonversikan ke nilai suhu. Termometer ini juga menawarkan metode pengukuran suhu yang cepat dan akurat dengan objek dari kejauhan dan tanpa disentuh. Termometer ini sangat sesuai untuk mengukur objek lingkungan bahaya. Kita lanjutkan macam-macam skala termometer. 1. Termometer Celcius. Ditemukan oleh ilmuwan Andreas Celsius, berasal dari Swedia. Memiliki titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 100 derajat dengan rentang skala 100 derajat dan satuan derajat Celcius. Yang kedua, Reaumur. Ditemukan oleh ilmuwan Reaumur,
berasal dari Prancis, memiliki titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 80 derajat dengan rentang skala 80 derajat dan satuan derajat Reaumur. Yang ketiga, Fahrenheit, ditemukan oleh Gabriel de Fahrenheit, berasal dari Jerman, memiliki titik tetap bawah 32 derajat, titik tetap atas 212 derajat dengan rentang skala 180 dan satuan derajat Fahrenheit. Dan yang keempat, Kelvin, ditemukan oleh Lord Kelvin, berasal dari Inggris, memiliki titik tetap bawah 273 derajat, titik tetap atas 373 derajat dengan rentang skala 100 dan satuan Kelvin. Kemudian, perbandingan skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Perbandingan skala yang dibuat menggunakan rentang skala, yaitu 100 untuk Celcius, 80 untuk Reaumur, 180 untuk Fahrenheit, dan 100 untuk Kelvin. Jika kita sederhanakan, akan diperoleh 5:4:9:5. Berikut ini merupakan konversi skala termometer. Perhatikan tabel di bawah ini. Misalkan kita ambil salah satu contoh perubahan Celcius ke skala Reaumur. Maka 5/4. 5 merupakan rentang skala Celcius yang disederhanakan dan 4 merupakan rentang skala Reaumur yang disederhanakan. Kemudian dikali dengan suhu derajat Reaumur. Jika yang ditanya suhu derajat Reaumur, maka kebalikannya sama dengan 4/5 dikali dengan suhu derajat Celcius. Contoh soal 1. Terdapat suhu suatu benda di dalam skala suhu Celcius telah menunjukkan 100 derajat Celcius. Bila dikonversikan atau diubah ke dalam skala suhu Fahrenheit adalah, maka rumus yang kita gunakan sesuai dengan tabel konversi skala tersebut adalah F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. F adalah Fahrenheit yang ditanya dan C adalah derajat Celcius yang diketahui. Maka F sama dengan 9/5 dikali 100 ditambah 32. F sama dengan 9 dikali 100, 900 per 5 ditambah 32. Maka F sama dengan 180 ditambah 32. 180 dapat dari 900 dibagi 5. Kemudian ditambah 32. Maka hasilnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Baiklah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Jika terdapat suhu benda dalam skala Celcius telah menunjukkan 100 derajat Celcius, berapakah bila dikonversi atau diubah ke dalam skala Reaumur? Maka rumus yang kita gunakan adalah derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius. Derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celcius yang diketahui dari soal adalah 100. Maka dikali dengan 100. Derajat Reaumur sama dengan 4 dikali 100 adalah 400. Kemudian 400 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 80. Oke anak-anak, itulah contoh cara mengubah satu skala ke skala yang lain. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat
bagi kita semua. Dan ingat, di masa pandemi ini tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan rajin mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan hindari keramaian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.